Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 425, kamu meminjamnya. Ketika Windy Wang mendongak, dia secara tidak sengaja melihat sebuah buku biru kecil di papan pelindung cahaya, yang merupakan surat izin mengemudi. Dia mengeluarkannya dan melihatnya. Pada saat dia melihat SIM, Windy Wang langsung merasa senang. Karena nama pemilik mobil ini bukanlah Thomas Kin, tetapi seorang wanita yang bernama Maria Chen. Dengan kata lain, mobil ini milik Maria Chen, bukan milik Thomas Kin. Windy Wang tiba-tiba merasakan dirinya sangat senang. Dia meletakkan kembali SIM-nya, lalu keluar dari mobil dan mengunci pintu. Dengan senyuman mengejek di wajahnya, dia kembali ke halaman dan melihat Thomas Kin beserta yang lainnya duduk di kursi mereka. Lalu Windy Wang berjalan mendekat. Sudah tidak ada tempat lagi dan meja ini sudah penuh. 11 orang sudah duduk di meja utama. Memang sudah sedikit penuh dan sudah pasti tidak bisa menambah satu orang lagi. Windy Wang menunjuk ke Thomas Kin dan berkata, "Saudara, tolong pergi ke meja lain." Ketika dia selesai bicara, Evie Su mengerutkan keningnya. "Windy, apa maksud perkataanmu?" Windy Wang tersenyum dan berkata, "Tidak ada maksud apa-apa. Ayahku sedang berulang tahun. Meja utama seharusnya diduduki oleh kerabat atau orang yang berstatus tinggi. Kepala desa boleh saja duduk di sini, tetapi orang yang tidak berkepentingan, sebaiknya pindah dari sini." Kepala desa merasa sedikit canggung, jadi dia mengucapkan beberapa patah kata untuk membantu Thomas Kin. "Windy, kamu tidak boleh berbicara seperti ini, tadi Thomas sudah membantuku bekerja." "Betul. Thomas bahkan sampai datang mengendarai mobil mewah, bagaimana mungkin dia adalah orang yang tidak berkepentingan? Thomas sangat kaya dan statusnya pasti tidak rendah. Windy, perhatikan ucapanmu. Di mata warga desa, Thomas Kin sekarang adalah tiran lokal yang besar, yang mengendarai mobil miliaran. Status sosialnya secara alami pasti sangat luar biasa. Duduk di meja utama sepertinya tidak ada yang salah, bukan?" Namun, Windy Wang mencibir, "Aku khawatir kalian semua telah tertipu." Meski banyak orang yang membela Thomas Kin, Windy Wang sama sekali tidak panik, karena dia sudah memiliki bukti bahwa Thomas Kin sedang berbohong. Semua orang tercengang. "Windy, apa maksudmu? Apa maksudmu dengan kita telah ditipu?" "Hehe, saudara, mobilmu itu, kamu meminjam atau menyewanya?" Begitu pertanyaan itu terlontar, semua orang tercengang dan saling memandang, meminjam atau menyewa. Apakah mobil mahal itu bukan miliknya? Melihat Windy Wang yang memiliki tampilan penuh percaya diri, sepertinya dia benar-benar memiliki beberapa bukti dan ekspresi main-mainnya sepertinya sedang menunggu pertunjukan yang seru. Thomas Kin tidak mengubah raut wajahnya tampak tenang. "Aku meminjamnya." "Hahaha." Windy Wang tertawa, "Kamu cukup jujur juga." Windy Wang berkata, "Ketika aku mengendarai mobilnya, aku menemukan SIM-nya. Nama pemiliknya adalah seseorang yang bernama Maria Chen, sama sekali bukan Thomas Kin. Oleh karena itu, aku baru tahu bahwa ternyata dia meminjam mobil orang lain." Tiba-tiba, semua orang mulai berbisik. Mereka mengira bahwa pemuda ini adalah seorang tiran lokal, tetapi tidak disangka dia malah meminjam orang lain. Kenapa meminjam mobil? Bukankah untuk memamerkan dirinya ketika kembali ke pedesaan, untuk membuat menyombongkan dirinya? Tetapi ternyata pada akhirnya malah merugikan dirinya sendiri dan diekspos oleh Windy Wang. Meskipun mobil Windy Wang bukanlah mobil mewah kelas atas, namun mobil ini asli dan dibeli dengan menggunakan pinjaman. Mobil BMW yang seharga ratusan juta rupiah itu tidak mungkin adalah mobil palsu.
Windy Wang mencibir, katakanlah, bagaimana mungkin pemiliknya meminjamkan mobil semahal ini kepadamu? Meskipun dipinjam, tetapi dapat terlihat bahwa Thomas Kin memiliki beberapa koneksi. Dia masih sedikit tidak percaya, bagaimana mungkin orang yang mampu membeli mobil semacam ini bisa berteman dengan orang seperti Thomas Kin. Thomas Kin mencibir, karena aku yang memberinya mobil ini. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 426 Moutai Spesial. Ucapan Thomas Kin sekali lagi membuat seluruh orang terdiam. Kamu yang memberinya. Ekspresi main-main di wajah Windy Wang menjadi semakin parah. Hahaha, sungguh konyol, saudara, apakah kamu sedang membual? Bualan Thomas Kin ini semakin lama semakin tidak masuk akal. Dia tidak akan mempermasalahkannya jika dia mengatakan bahwa dia sendiri yang membeli mobil ini, tetapi dia malah mengatakan bahwa dia membelikan mobil ini untuk orang lain. Membeli mobil seharga 6 miliar rupiah untuk diri sendiri adalah konsep yang sama sekali berbeda dengan memberikan mobil seharga 6 miliar rupiah kepada orang lain. Membeli mobil mewah bernilai miliaran rupiah, tentu saja menunjukkan bahwa dia adalah orang kaya. Tetapi jika dia dapat memberikan mobil miliaran kepada orang lain, berarti dia termasuk orang kaya kelas atas. Inilah yang bisa dilakukan oleh Sebastian He yang benar-benar merupakan bos besar, bukan? Bualan Thomas Kin ini benar-benar sangat tidak masuk akal. Warga desa lainnya juga tertawa, jelas mereka tidak mempercayainya. Angelin Wang mengerutkan keningnya, dia sedikit merasa tidak senang. Kalau begitu, karena aku tidak disambut di sini, maka aku akan kembali. Hei, jangan pergi. Begini saja, Windy duduk saja di sini. Bagaimanapun, Wirnando Wang sedang berulang tahun hari ini, tidak baik jika pada saat ini mereka memperkeruh suasana, jadi mereka menambahkan satu kursi lagi dan semua orang duduk bersama. Setelah duduk, Angelin Wang mengambil 2 botol Moutai yang dibawa oleh Thomas Kin dan meletakkannya di atas meja. Paman, ini adalah arak yang dibeli oleh Kak Thomas. Selamat ulang tahun. Baik. Wirnando Wang mengambilnya, ketika dia melihat sekilas, matanya tiba-tiba berbinar. Hah? Moutai spesial. Dari mana ini kamu mendapatkan ini? Thomas Kin menjawab, temanku yang memberikannya. Windy Wang mengerutkan keningnya, Moutai spesial. Coba aku lihat. Setelah mengambil botol araknya, Windy Wang melihat dengan teliti. Lalu dia mengerutkan keningnya. Ayah, sebaiknya kamu jangan minum arak ini adalah arak palsu. Setelah dia berbicara, semua orang terdiam, suasana kembali menjadi canggung. Ini adalah arak yang diberikan oleh Thomas Kin, dia baru saja memberikan araknya sebagai hadiah dan kamu langsung mengatakan bahwa ini adalah arak palsu. Angelin Wang mengerutkan keningnya. Apa yang kamu bicarakan? Atas dasar apa kamu mengatakan bahwa ini adalah arak palsu? Windy Wang tertawa dingin, ini adalah Moutai spesial, apalagi arak ini dibuat pada tahun 1999. Apakah menurutmu arak sejenis ini masih tersisa banyak? Setahuku, tahun 1999 adalah kumpulan arak terbaik Moutai selama bertahun-tahun mereka memproduksi Moutai, apalagi mereka juga ada membuat Moutai dengan sari buah-buahan yang sangat spesial dan langka. Total arak yang dibuat oleh pabrik sekitar 100 botol dan sekarang hanya tersisa setengah di pasaran. Arak yang begitu berharga, orang yang bisa membelinya hanyalah orang yang sangat kaya dan berkuasa. Dan setelah orang yang kaya dan berkuasa membelinya, mereka tidak akan pernah menjualnya kepada orang lain. Saudara Thomas, kamu termasuk orang yang kaya dan berkuasa yang mana? Apa yang dikatakan Windy Wang sangat jelas, bukan orang biasa yang dapat membeli arak ini dan ketika mereka mendapatkannya, mereka tidak akan memberikannya kepada orang lain. Thomas Kin tentu saja bukanlah orang yang kaya dan berkuasa.
jadi dia pasti tidak bisa mendapatkan arak semacam ini, jadi ini pasti adalah arak palsu. Mendengar bahwa ini adalah arak palsu, wajah Wirnando Wang pun menampakkan sedikit kekecewaan, padahal awalnya dia ingin mencicipi Moutai spesial ini. Nak, botolnya dengan sangat bagus, meskipun tingkat peniruannya sangat tinggi, seharusnya tidak ada masalah dengan rasanya, bukan? Windy Wang menggelengkan kepalanya. Ayah, arak palsu adalah arak palsu. Jangan pernah melihat tingkat peniruannya. Arak palsu dicampur dengan alkohol yang tidak diketahui jenisnya. Sehingga harganya sangat murah, jika ada orang yang meminumnya, kebanyakan pasti akan pergi ke rumah sakit, lebih baik kita jangan mencobanya, bukankah itu hanya Moutai? Aku sudah membelinya untuk Anda. Setelah berbicara, Windy Wang berjalan ke mobilnya dan mengeluarkan 2 kotak indah dari bagasi dengan tulisan Moutai tertulis di atasnya. Ayah, ini adalah hadiahku untukmu. Mata Windy Wang berbinar dan buru-buru mengambil alih Moutai, ternyata anakku sangat berbakti. Bersambung.